Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Ini nih guys, satu lagi film keluaran Netflix yang memiliki skor tinggi dan ulasan positif. Dan pastinya film ini nggak kalah seru dengan film-film horor keluaran 2020 lainnya. Film ini sendiri berjudul His House, yang menceritakan tentang pasangan pengungsi dari Sudan Selatan yang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka di sebuah kota di Inggris. Di balik itu, ada misteri mengerikan di tempat yang mereka tinggali. Dan itu semua berhubungan dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita His House 2020. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria bernama Bol Mayur yang menggendong seorang anak perempuannya bernama Nyaga. Mereka terlihat terburu-buru untuk melarikan diri dari Sudan Selatan yang sedang dilanda perang. Istrinya bernama Rial, bersama beberapa warga lainnya juga bersiap untuk pergi dari situ. Mereka juga rela menentang badai di laut dengan perahu motor yang sempit. Hingga pada saat itu, anak mereka Nyaga dan beberapa warga terjatuh karena terkena terjangan badai. Bol pun terbangun dari impian kenangan pahitnya setahun yang lalu tersebut. Istrinya bertanya, "Kau sedang bermimpi apa?" Dan Bol menjawab kalau dia bermimpi tentang pernikahan mereka di masa lalu. Kini mereka bersama beberapa warga yang selamat tinggal di rumah tahanan pemerintahan Inggris. Dan pada pagi itu, suami istri tersebut dipanggil oleh seorang petugas untuk menuju ke gedung olahraga. Setelah sampai di situ, mereka bertemu dengan 3 orang petugas pemerintahan Inggris lainnya. Seorang petugas bertanya sambil berbisik ke rekannya, bagaimana keadaan anak mereka? Dan si rekan bilang anak mereka telah wafat tahun lalu. Setelah mengetahui semua riwayat dan masa lalu hidup mereka, pemerintahan Inggris membebaskan mereka mulai hari ini. Mereka sangat senang mendengar hal itu. Namun, mereka dibebaskan bersyarat dengan jaminan sebagai pencari suaka dan belum sebagai warga negara Inggris. Mereka pun harus tunduk dengan persyaratan tertentu. Dan jika mereka melanggar syarat tersebut, mereka akan kembali ditahan. Dan bisa saja mereka bakal dipulangkan ke Sudan Selatan kembali. Dan syaratnya adalah mereka akan ditinjau tiap minggu. Mereka juga bakal diberi tunjangan mingguan sebesar 74 pound. Namun, mereka dilarang bekerja atau menambah pendapatan dengan cara lain. Mereka juga akan ditempatkan di rumah pilihan petugas dan dilarang untuk pindah sesuka hati. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut harus mereka penuhi jika mereka ingin menjadi warga negara Inggris nantinya. Walaupun bersyarat, mereka tetap bersyukur dengan apa yang telah mereka dapat. Mereka pun segera diantar menuju rumah baru mereka. Pagi harinya, mereka pun tiba di rumah baru mereka yang mereka sendiri tidak tahu alamatnya di mana. Di situ, mereka dipandu lagi oleh seorang petugas lainnya. Dia bernama Mark. Rumahnya sih tidak terlalu buruk, namun masih banyak yang harus mereka perbaiki di rumah itu. Mereka juga diperintahkan beberapa larangan yang tidak boleh mereka lakukan, seperti membuat keributan, membuat pesta, dan sebagainya. Mereka diwajibkan untuk berbaur dengan warga. Setelah memberitahu itu, Mark pun pergi meninggalkan mereka. Perasaan mereka saat ini pun bercampur antara bahagia dan sedih, setelah semua yang terjadi setahun belakangan ini. Terlihat di sini Rial mencopoti manik-manik dari pakaian boneka anaknya untuk dikalungkan ke lehernya. Hal itu dilakukannya agar dia selalu mengingat anaknya tersebut. Ya, walaupun memulai dengan keadaan susah, mereka akan mencoba untuk membuka lembaran baru di negara ini. Malam itu, saat Bol akan pergi tidur, dia mendengar seperti ada suara keributan di rumahnya. Dia merasa itu sepertinya berasal dari dinding yang rusak di rumah tersebut. Hello? Dia melihat penampakan anaknya Nyaga secara tiba-tiba. Itu membuatnya bingung ada apa dengan rumah ini. Paginya, Bol pun memulai aktivitasnya dengan memperbaiki dan membersihkan rumah. Dia juga mencoba menyapa tetangga yang terlihat tidak terlalu peduli dengan sapaannya. Dia juga mencoba berbaur ke warga sekalian memangkas rambutnya. Dia bertanya ke si tukang pangkas, ini di kota apa? Si pemangkas bilang, ini di High Street, London. Setelah pulang, Bol menceritakan kepada istrinya tentang aktivitasnya hari ini. Rial bilang dia juga akan keluar besok. Kemudian malamnya saat Bol akan segera tidur, dia melihat lampu di lantai bawah rumahnya hidup secara tiba-tiba. Penasaran, dia pun turun untuk mengecek.
Tiba-tiba, lubang misterius itu pun hilang dari dindingnya. Rasa penasarannya membuat Bol mengupas semua kertas dinding di rumah itu. Paginya, Rial mencari suaminya yang tidak ada di rumah. Dia turun dan melihat rumahnya berantakan dipenuhi kertas dinding yang berserakan. Saat membersihkan dan membuka sebuah pintu, Rial melihat penampakan beberapa anak Sudan Selatan. Namun, dia tidak terlihat terkejut ataupun ketakutan. Mungkin semalam saat suaminya keluar, dia juga sudah melihat beberapa kali hal ini. Bol sendiri sedang berbelanja perlengkapan untuk memperbaiki rumah, sedangkan Rial ingin mencoba cek kesehatannya pagi ini dari peta yang dibuat suaminya. Sayangnya dia tersesat dan dikerjain warga saat menanyai alamat. Singkat cerita, setelah menemui alamat rumah sakit tersebut dari warga lain, dia pun mengecek kesehatannya. Dia juga bercerita ke perawatnya tentang tato suku yang ada di dahi kirinya. Dia bilang ada 2 suku di negaranya. Tato itu sudah dibuat keluarganya sejak dia lahir. Namun dia juga membuat sebuah tato dari suku lain di tangannya saat perang suku terjadi. Keluarganya habis dibantai, sedangkan Rial selamat karena dia memiliki 2 tato. Alhasil, dia tidak memiliki tempat dari kedua suku, hingga dia pun melarikan diri ke sini. Setelah pulang dan berbelanja, Rial duduk sambil menatapi dindingnya yang rusak. Tiba-tiba, sayuran belanjaannya jatuh dari meja bergelinding masuk ke dalam dinding yang rusak. Rial pun mendengar suara-suara dari dinding yang berlubang tersebut. Malamnya, setelah Bol pulang, mereka pun bersiap untuk makan malam. Bol menyuruh Rial untuk membiasakan makan menggunakan sendok dan garpu layaknya seperti orang Inggris pada umumnya. Mereka harus membiasakan segala sesuatunya di negara ini. Bol berharap kalau mereka nantinya bisa hidup berkembang dan kembali membina keluarga lagi di sini. Rial menatap Bol dengan tatapan yang sedih. Dia menceritakan sebuah kisah dari ibunya kepada Bol. Di desanya dulu ada seorang pria terhormat tapi miskin. Dia sangat ingin mempunyai rumah sendiri. Karena sangat kepingin, dia mulai mencuri. Suatu hari, dia mencuri dari pria tua yang tinggal di dekat sungai. Dia nggak tahu kalau pria tua itu adalah seorang abed atau penyihir malam. Jadi, setelah mencuri, si pria itu membangun rumah, namun abed atau si penyihir itu juga ikut tinggal di rumahnya. Tak lama kemudian, dinding rumahnya merapalkan mantra abed yang mengatakan, dari bayangan, mayat hidup akan datang. Abed tidak akan berhenti sampai dia memakan pria itu sepenuhnya. Setelah menceritakan itu, Rial mengingatkan ke suaminya kalau sosok Abed telah muncul di laut pada saat mereka ke sini, dan dia sekarang mengikuti mereka ke rumah ini. Dia tadi telah bicara denganku. Setelah mendengar suara itu, Bol tanya ke Rial apa yang dia katakan. Rial bilang, Abed itu mengatakan tempat kita bukan di sini. Jika kita pergi dan membayar hutang kita, dia akan menuntun kita kepada nyaga anak kita. Bol nggak percaya dengan kata-kata Rial. Dia menganggap istrinya itu sedang berhalusinasi karena anaknya yang telah meninggal. Dia menyadarkan istrinya kalau anaknya memang sudah meninggal di laut. Rial bilang, Bol tidak mengerti kalau sebenarnya Nyaga masih hidup. Bol bilang tidak ada yang namanya penyihir. Rial kembali mengatakan dia sudah meyakinkan dirinya kalau ini hanya mimpi. Namun dia tahu kalau Bol pasti juga sudah melihat hal itu. Dan sekarang Bol sedang berbohong kepadanya. Setelah keributan itu, Bol pun melanjutkan mengupas kertas dinding di rumahnya. Dan lagi-lagi dia mendengar sesuatu. Real. Setelah kembali masuk ke rumah, Rial nanya, "Apa kau melihatnya?" Bol tidak menjawab perkataan istrinya. Dia langsung ingin menghancurkan semua barang-barang di rumahnya yang dinilainya sudah terkutuk. Dia mengumpulkan semuanya dan membakarnya di luar, termasuk kalung buatan Rial dari boneka anak mereka. Besoknya, setelah Bol berbelanja pakaian baru, dia mencoba memperbaiki listrik yang rusak dari dinding rumah itu. Setelah berhasil memperbaikinya, dia melihat istrinya berbicara sendiri dengan sebuah kursi kosong. Rial bilang ke kursi itu, dia pasti nggak akan mau meninggalkanmu jika kau menunjukkan dirimu kepada suamiku. Bol yang melihat itu kesal dan langsung menduduki kursi itu dan mengajak istrinya untuk makan. Bol bilang ke istrinya kalau dia tidak baik untuk sendirian. Itu bisa membuatmu berhalusinasi. Besok kita cari kesibukan untukmu. Berusaha mencari teman dan bersikap baiklah. Rial bilang kita berbeda dengan mereka. Dan dia juga nggak sedang berhalusinasi. Dan dia tebak, Bol pun tahu akan kebenaran hal itu. Masalahnya, Abed itu sering berbicara kepadaku. Dia bilang putri kita bisa kembali.
Bol menyuruh istrinya untuk tidak perlu takut dengan apapun, karena ini rumah kita. Tapi tiba-tiba, kini giliran Bol berhalusinasi. Dia pun melihat Nyaga bersembunyi di balik dinding rumah mereka. Dia memberanikan diri dengan menyebut kalau ini adalah rumahnya. Dia menyuruh makhluk apapun segera keluar sambil menghancurkan dinding di rumah itu. This is my house! Setelah itu, Bol pun mendatangi Mark. Dia meminta untuk segera dipindahkan. Mark bilang boleh saja, tapi dia tanya, apa alasan yang mengganggu mereka di rumah itu? Bol bilang di rumah itu banyak serangga, hama, dan tikus. Mereka tidak tahan tinggal di situ. Istrinya menjadi sakit, dan dokternya pun menyarankan mereka untuk segera pindah. Mark bilang, emangnya kamu mau pindah kemana? Dan petugas lain bilang, rumah itu cukup besar, bahkan lebih besar daripada rumahku. Mark bilang kepada Bol kalau ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Masalah tikus dan serangga itu bukan sebuah alasan. Lebih baik bertahanlah, syukuri apa yang kau dapatkan. Bol bilang dia hanya ingin pindah. Dia tidak bisa memberitahu alasan yang sebenarnya, karena dia takut mereka tidak akan percaya. Kesal dengan keadaannya, dia pun pergi dari kantor itu. Di rumah, Rial mendengar suara anaknya memanggil dari dinding yang hancur. Nyaga memberikan kalungnya kembali lagi kepada ibunya. Saat Bol pulang, tetangganya menyarankan kepada dia, kenapa kau tidak pergi saja? Aku tebak mereka akan tetap mengusirmu dalam seminggu. Di sini terlihat kalau tetangganya tidak suka dengan pasangan suami istri dari Sudan Selatan tersebut. Saat itu juga, Mark dan temannya datang dan melihat kondisi rumah itu yang sudah hancur. Mark menyindir sambil berkata, apa tikusnya sebesar itu sampai bisa menghancurkan dinding ini? Maaf, tapi aku harus melaporkannya. Bol meminta tolong agar jangan sampai dilaporkan. Tapi petugas lainnya sudah memfoto. Bol berjanji akan memperbaikinya. Dia tidak ingin kembali. Dia memohon sambil mengatakan kalau mereka adalah orang baik. Mark kasihan dan memberikan peringatan untuk kali ini saja. Tiba-tiba istrinya datang dan bertanya kepada Bol, apakah kau sudah menceritakan tentang penyihir dengan mereka? Bol terdiam. Rial pun menceritakan tentang makhluk buas yang berada di rumah ini. Dia mengikuti kami. Suamiku mengejarnya semalam dengan palu. Itu adalah penyihir yang membawa banyak hantu ke rumah ini. Dia menyiksa suamiku dan juga membawa putri kami Nyaga yang sudah meninggal. Tapi suamiku keras kepala. Dia menyangkalnya. Tolong masukkan itu ke laporanmu. Mark yang tadinya kasihan melihat mereka menjadi berpikir lagi. Dia pun jadinya berencana untuk melaporkan agar mereka segera dipulangkan. Di rumah, Rial sengaja bilang seperti itu tadi kepada mereka. Karena dia tidak ingin tinggal di rumah ini lagi. Biarkan saja mereka memulangkan kita. Bol sendiri ingin bertahan di rumah itu. Namun berbeda dengan Rial, dia lebih baik pulang daripada tinggal di rumah ini. Dia sudah tidak peduli lagi. Dia akan pergi dengan atau tanpa suaminya. Bol kesal dengan perkataan istrinya yang terkesan gampang melupakannya. Rial menjawab, kamu juga terlalu gampang melupakan anak kita. Bol tetap mempertahankan rumah ini. Dia melarang istrinya untuk pergi dari rumah. Dia mengunci mati jendela dan pintu rumah itu agar istrinya tidak bisa pergi. Dia pun menjalankan sebuah rencana. Dia menghidupkan sebuah lilin di ruang tengah dan memanggil makhluk apapun yang mengganggu mereka itu untuk segera datang dan berbicara kepadanya. Dia pun duduk di situ dan menunggu sampai matanya lelah dan tertutup. Saat matanya terbuka, dia mendengar suara di kegelapan rumahnya dengan sebuah cahaya api yang berkobar. Bol bertanya, kau di mana? Suara itu bilang, kau pencuri. Bol menyuruhnya untuk menunjukkan diri. Suara itu bilang, nyawamu bukan milikmu. Kau mencurinya. Bayarlah hutangmu. Kau adalah binatang. Dan aku adalah penjagalnya. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kau milikku sekarang. Bol nanya, apa maumu? Suara itu bilang, berikan nyawamu untuk Nyaga. Ambil pisau ini dan tikam dirimu, dan tubuhmu akan menjadi tubuhnya. Bol kembali bertanya, kenapa tidak kau aja menikamku? Itu pasti karena kau tidak bisa menyentuh dan menyakitiku. Suara penyihir itu pun menyuruhnya untuk tidur dan melihat apa yang terjadi. No,
Stop! Rial melihat suaminya yang terdiam dengan pandangan yang kosong. Bol juga terlihat mengompol. Melihat hal itu, Rial berusaha untuk melarikan diri. Bol yang sudah sadar langsung berusaha menghentikan istrinya. Ria, ni Ali jangan bugo. Setelah gembira berjumpa dengan kerabatnya dari Sudan Selatan, akhirnya Rial sadar kalau ini adalah masa lalunya. Dia pun bertanya di mana Nyaga. Bol yang mencari istrinya mengajaknya untuk segera pergi dari ruang kelas yang dipenuhi mayat rekan Rial. Ini adalah masa lalu mereka guys, saat perang suku di Sudan Selatan. Mereka bersembunyi dari perang warga, hingga akhirnya mereka menemukan bus yang mengangkut warga untuk pergi dari situ. Sayangnya mereka hanya mengizinkan orang yang memiliki anak untuk naik. Bol bersikeras meminta 2 kursi untuk dirinya dan Rial, namun tetap dia tidak diizinkan. Saat itu, Bol melihat seorang anak perempuan. Dia adalah Nyaga. Saat itu, beberapa orang dengan senjata pun datang menuju ke tempat mereka. Bol langsung menculik Nyaga dan mengaku dia sebagai putri mereka. Akhirnya, istrinya dan Bol pun bisa lolos masuk ke dalam bus. Namun ibu kandung Nyaga melihat anaknya di dalam bus. Dia pun berteriak. It's fine. Jadi setelah berhasil menyulik Nyaga, mereka membawanya dan menganggapnya sebagai anak mereka sendiri dan akan melindunginya. Namun, saat terjatuh dari perahu, Nyaga mati karena tidak ditolong oleh kedua orang tua palsunya tersebut. Kembali saat berkumpul dengan rekannya, Rial yang bertanya di mana anaknya tadi, dia mendapat jawaban dari para rekannya kalau dia tidak memiliki anak. She's dead. Kemudian Rial mendengar suara yang mengatakan aku bisa menghidupkannya kembali. Dia menyuruh Rial untuk memotong daging dan tubuh suaminya. Dan aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Pada kenyataannya, Rial yang berusaha melarikan diri dari jendela masih pingsan. Dia pun dibawa masuk lagi oleh suaminya. Setelah sadar, Rial melihat ada pisau di dapur. Dia mengingat kata-kata itu untuk mengorbankan suaminya agar dia bisa kembali mendapatkan anaknya. Rial pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil pisau itu. Namun dia masih bimbang. Dia ingat itu suaminya. Saat dia melihat ke arah pisau tadi, pisau itu sudah tidak ada di tempatnya. Dia melihat Bol sudah mengiris daging di tangannya sendiri. Namun Bol tahu itu yang diinginkan penyihir. Dia akan mendatanginya. Bol bilang, biarkan aku menyelamatkan anak itu. Ini adalah salahku. Seharusnya aku selamatkan dia. Bol pun akhirnya mengakui kalau dia juga telah melihat semuanya. Setelah menyayat tangannya, Bol bilang kalau dia akan datang. Kau harus pergi. Pergilah sekarang juga. Must go. Go. Dia senang sesaat, tapi dia sadar Nyaga telah mati, dan itu memang kesalahan mereka. Namun hidup terus berjalan, dan dia memiliki suami yang menyadari kesalahannya. Sekarang saatnya dia harus melupakan masa lalu. Apet si penyihir itu pun telah dikalahkan. Mereka pun telah mengubur masa lalu dalam hidup mereka. Besok paginya, Mark bersama 2 petugas lainnya yang menangani mereka datang. Mereka meminta izin untuk masuk. Dan saat di dalam, dinding rumah mereka telah mereka perbaiki sesuai janji. Mark nanya, kalian terlihat sehat. Apakah masih ada cerita tentang penyihir? Bol bilang, Rial telah membunuhnya. Mark pun meledek sambil mengatakan, kalian memang gila.
Jadi bagaimana tentang penyihir dan penampakan anakmu di rumah ini yang dikatakan istrimu? Bol bilang, hantu-hantu itu mengikuti kita dan tak pernah pergi. Mereka tetap tinggal bersama kita. Ketika aku menerima mereka, aku mulai bisa menghadapi diriku. Pasangan itu lanjut bilang, ini rumah mereka, dan mereka bahagia tinggal di sini. Setelah pemeriksaan, Marple mengajak rekannya pergi dan tetap mengizinkan pasutri itu untuk tetap tinggal di rumah ini. Nah guys, itu tadi alur cerita His House 2020. Saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.